Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan guru di Kabupaten Garut, khususnya PNS yang sedang melaksanakan atau melakukan penginputan SKP online ya? Sebelum diajukan ke pejabat penilai, rekan-rekan guru PNS perlu diketahui ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya ajuan dari target yang kita ajukan untuk SKP kita itu tidak ditolak oleh pejabat penilai ataupun oleh verifikator ya. Oke, kita contohkan saja apa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu guru PNS yang saya hormati ya. Yang pertama, rekan-rekan guru itu harus mempelajari dulu em, apa acuan ya, acuan dari SKP, target SKP dari Dinas Pendidikan yang telah disebar bulan yang lalu gitu ya. Ini ada golongan 3A, 3B, 3C, 3D, dan 4A. Nah, jadi sebelum mengajukan target SKP-nya itu harus dilihat-lihat lagi apakah format isian atau isian yang kita inputkan itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang ada di dalam sini gitu ya. Oke, kita contohkan saja langsung login menggunakan biasa ya, NIP dan password yang telah dimiliki atau biasanya kalau belum dirubah itu adalah 5 digit terakhir dari NIP rekan-rekan. Kita masuk ya. Ya, kita masih menunggu loading ya, karena tentunya kalau loading seperti ini banyak penggunanya. Nah, kalau yang ini tentunya pasti ada penolakan, kemudian kalau yang sudah hijau seperti ini adalah sudah diterima oleh verifikator, oleh atasan pejabat penilai ya. Nah, untuk yang warna abu ini tentunya perlu ada perbaikan ya, perlu ada hal yang diperhatikan. Tadi yang pertama adalah hal yang perlu diperhatikan adalah em, apa? Excelnya ya, Excel atau target yang sudah disebar oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang selanjutnya kita cek di sini di target yang pertama. Nah, ini perlu diperhatikan dan dicocokkan dalam pengisian kuantitas output ataupun jenis ataupun lama kegiatan ya. Jadi yang pertama di sini lama kegiatannya berapa? Kita cocokkan saja dengan yang ada di sini. Lama kegiatannya itu adalah 12 bulan. Kemudian kuantitasnya itu satu dan jenisnya itu adalah laporan, gitu ya. Dan jenisnya laporan. Nah, tetapi di sini ada keterangan bahwa untuk poin yang pertama di sini dari Januari sampai de, ke November ya, ke November itu adalah berupa draft dan sedangkan laporannya itu ada di Desember gitu ya. Nah, satu laporan ini adalah merupakan kumpulan dari 11 bulan dari Januari sampai November yang nantinya di Desember itu dijadikan sebuah laporan. Maka di sininya adalah satu laporan, gitu ya. Nah, kita cek ke aplikasi ke sini ya. Nah, kita edit dulu karena di sini kelihatannya salah. Yang pertama lama kegiatan itu 12 bulan. Ini sudah cocok 12 bulan. Kemudian di sini
kuantitas output satu, ya. Kuantitas output itu adalah satu. Kemudian jenis kuantitas outputnya di sini adalah draft laporan. Harusnya di sini adalah laporan, ya. Laporan. Nah, harusnya di sini adalah laporan. Kemudian waktu adalah 12 dan angka kreditnya adalah angka kredit yang sesuai golongan. Di sini kalau 4A ini 29,75. Ya, di sini 29,75 sudah betul. Kemudian informasi tambahannya ini mulai dari Januari sampai mulai kegiatan atau tanggal awal kegiatan itu 1 Januari 2021, urutan kegiatannya itu adalah ke satu. Dan di sini harus dipastikan bahwa jabatannya sudah muncul, ya. Nah, tuh. Oke. Kita balik lagi ke target, ya. Di sini Januari, Februari, Maret, April sampai November itu berupa draft laporan, sedangkan di Desember itu harus laporan. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan karena kalau tidak diperhatikan rekan-rekan itu nanti mentah lagi. Artinya oleh pejabat penilai itu nanti ditolak karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di SKP manual ini, gitu ya. Oke, kita sudah cocok. Nah, kita save, ya, kita save. Nah, kalau sudah tersimpan, kemudian tadi yang diisinya itu sudah benar, maka di sini kita ajukan target, ya. Apakah Anda yakin sudah mengisi data dengan benar? Oke. Nah, itu yang pertama, ya. Ya, kalau di klik ajukan berarti ini statusnya menjadi penilaian pejabat penilai. Artinya ini sudah masuk ke bagian pejabat penilai, gitu ya. Kemudian yang kedua, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ini. Nah, kita edit. Ini 12 bulan, ya. Nah, ini kita cek ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Nah, di sini adalah satu SK atau satu laporan, ya. Nah, di sini setiap bulannya yaitu Januari sampai Desember itu adalah berupa laporan. Tetapi nanti berkasnya itu adalah berupa SK, ya. Tetapi di sini untuk pengisian jenisnya itu adalah berupa laporan, bukan berupa draft laporan, ya. Jadi di sini berupa laporan, ininya satu laporan. Nah, nanti outputnya, nah tadi ini catatan dari verifikator itu adalah kuantitas output tahunan tidak sama dengan kuantitas output bulanan. Mohon diperbaiki. Jadi ini tahunan harusnya satu, tadi 12 gitu ya. Kita cek di sini apakah di sini 12, di sini adalah satu ya. Berarti sudah. Nah, setelah itu kita ajukan. Oke. Ya. Nah, kita save. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, melaksanakan publikasi ilmiah itu lama kegiatannya adalah 6 bulan ya. Waktunya di sini 6 bulan. Kemudian kuantitas outputnya adalah satu. Nah, jenis kuantitas outputnya di sini adalah draft laporan. Sedangkan yang dipinta di sini adalah um,
Publikasi ilmiah itu adalah satu laporan. Berarti ini di bulan Desember untuk ini ya. Jadi jenisnya adalah laporan, sedangkan di sini adalah draft. Harusnya di sini adalah laporan. Nah, itu ya. Nah, ini draft ya. Dan yang di Desember itu laporan. Nah, udah. Berarti seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini Juli draft sampai ke November draft, sedangkan di Desember ini adalah laporan. Oke. Kemudian setelah itu kita ajukan target, kemudian oke. Nah, kita lanjut ke di save dulu ya, save dulu biar aman. Nah, selanjutnya kita cek lagi yang lain. Nah, ini menjadi pengawas ujian, penilai, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah. Nah, ini edit. Nah, ini lama kegiatannya itu adalah 7. Harusnya itu adalah 2. Ya, harusnya adalah 2 karena UTS dan UAS atau PAS dan PAT ya. PAS dan PAT. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat menjadi pengawas ujian. Di sini 2 bulan ya, bukan 7 bulan, tapi di sini 2 bulan. Kemudian di sini adalah 1 SK ya. Kemudian di sini Juni, Desember menyusun laporan. Nah, berarti di sini di bulanannya itu adalah berupa laporan, tetapi nanti hasilnya itu adalah SK ya. Tetapi lama kegiatannya adalah 2 bulan. Nah, sehingga di sini 2 bulan lama kegiatan, kemudian waktunya 2 bulan, ya. Nah, di sininya adalah laporan, ya. Nah, kita generate lagi, ya. Nah, kita generate lagi. Oh, ini masih error ya, masih error untuk penggeneretan. Oleh karena itu, kalau sudah dirubah, kita tunggu aja nanti setelah proses penggeneretannya sudah dibuka lagi atau diperbaiki lagi. Nah, nanti di sini kalau sudah benar dua di sini kuantitasnya satu, jenis laporan jenis kuantitas outputnya adalah laporan, maka kita save dulu ya supaya tidak ini. Nah, ini kan Juni sampai Desember harusnya Juni dan Desember ya. Nah, oke. Kita ke yang lain lagi ya. Menjadi anggota organisasi profesi. Nah, kita edit berapa lama kegiatannya. Kemudian di sini 12 ya, kita cek di sini anggota profesi itu adalah 12 bulan ya. Ini outputnya adalah 1 SK. Nah, setiap bulan dari Januari sampai Desember itu adalah berupa laporan. Nah, jadi di sini 1 laporan, kemudian di sini 12, di sini 12 ya. Nah, di sini juga laporan. Oke, kita save. Kemudian ajukan target ya. Nah, yang terakhir satu lagi di sini ya, menjadi anggota aktif kepramukaan juga sama ya. Di sini 12, kemudian kepramukaan. Nah, ini 1 SK Januari sampai Desember itu adalah berupa laporan. Di sininya adalah 12 bulan. Nah, ini 12 bulan, 1 output, 12 bulan waktunya, kemudian angka kreditnya 0,75. Kemudian di sininya setiap bulannya itu digenerate itu adalah laporan ya. Kita save, kemudian ajukan target ya. Nah, kalau sudah benar kemudian diajukan target, kita tinggal nunggu dari pejabat penilai apakah
sudah sesuai. Kalau sesuai nanti kita cek di sini. Nah, kalau sudah sesuai di sini warnanya berubah dari merah menjadi biru atau statusnya dari pejabat penilai menjadi verifikatur. Kita cek sekarang ya. Ya, kita cek lagi ya, apakah ini warnanya sudah biru. Sekarang kita cek. Nah, ini warnanya sudah biru, artinya statusnya itu oleh pejabat penilai sudah diajukan ke verifikatur. Artinya statusnya menjadi verifikasi ya. Nah, oleh karena itu bagi kepala sekolah juga harus mengetahui ini ya, harus mengetahui format atau target SKP guru untuk tahun 2021 harus mengetahui ini apa saja kegiatannya, kemudian AK-nya berapa, kemudian kuantitasnya berapa, jenis kuantitasnya itu apa, waktunya itu berapa. Itu kepala sekolah juga harus mengetahui ini. Karena kalau tidak mengetahui, kemudian asal-asalan mengajukan, tetap oleh verifikator itu nanti akan ditolak. Sehingga tidak akan bisa melaksanakan penilaian atau realisasi SKP bulanan gitu ya. Nah, itu rekan-rekan beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya oleh pejabat penilai dalam hal ini untuk guru adalah kepala sekolah, kemudian oleh verifikator dalam hal ini adalah sekretaris dinas, itu nanti tidak ada penolakan. Oke, terima kasih. Semoga dalam pengisian SKP online-nya itu berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.